Shalom Bapak Ibu, welcome to IFGF Medan. Kembali lagi bersama saya Anugrah yang akan membawakan Wartas Pekan minggu ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Indra Effendi. Bapak Ibu, kami tidak lupa untuk mengingatkan Anda untuk menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing karena kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah 12 tahun, kami menghimbau Bapak Ibu untuk mengajak anak-anak Anda untuk beribadah bersama. IFGF Kids dapat diakses melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 9 pagi. Bapak Ibu dapat mendapatkan linknya melalui Miss Juliani. Ibadah TYC dapat kita akses melalui channel YouTube IFGF Medan pada hari Sabtu jam 6 sore. Bagi teman-teman yang ingin mengikutinya, silakan searching di channel YouTube tersebut. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Ko Darwin Cemerlang. Doa malam dapat kita akses setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, boleh menghubungi Ibu Grace Lalahi. iCare kita laksanakan setiap hari minggunya. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam iCare dan ingin tergabung dalam iCare, boleh menghubungi Bapak Roni Manalo. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat Anda kirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikianlah Wartas Pekan minggu ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Dia. Selamat beribadah. Selamat pagi IFGF Medan. Kita kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak ditinggikan. Bersamamu hatiku tenang, aman dalammu. Hadirat
kami datang, kami membawa hati kami Tuhan. Hati kami yang berserah hanya di dalam-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami Bapa. Layakanlah kami Tuhan untuk memberi pujian bagi-Mu. Setiap nafasku untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku bersandar sepenuhnya pada janji-Mu. Hanya di dalam percaya
Shalom jemaat IFJF Medan. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna sepanjang minggu ini atas kita semua. Baik, sebelum kita mulai sermon kita pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk begitu banyak hal dahsyat yang Tuhan telah kerjakan di sepanjang hidup kami. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami boleh punya Allah yang dahsyat. Kami boleh punya Allah yang hebat. Bapak, pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi pemahaman dan pengertian-pengertian baru bagi kami. Lewat urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian juga hamba mohonkan urapan-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang boleh menyaksikan program ini pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ini akan membuat kami semakin bertumbuh hari demi hari untuk terus menuju keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang siap untuk diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Sebelum kita mulai, kita akan deklarasikan bersama-sama. Deklarasi kita mari yuk semua yang punya e-Bible atau Alkitab yang ada di tangan kanannya, mari kita angkat bersama-sama, kita mulai deklarasi. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater destiny. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di penghujung, di minggu terakhir di bulan Februari. Sekedar mengingatkan kembali bahwa sepanjang tahun ini tema besar gereja IFJF adalah Greater Destiny. Gereja IFJF ingin mengajarkan kepada kita seluruh jemaatnya mengenali dan memahami apa yang menjadi tujuan ilahi yang lebih besar, yang lebih dahsyat buat kita semua di sepanjang 2021. Dan seperti biasa dan seperti tahun-tahun sebelumnya, gereja kita membagi tema besar ini menjadi 6 subtema atau subtema 2 bulanan. Untuk 2 bulan pertama, Januari dan Februari, subtema kita adalah Chosen and Destined, dipilih dan ditetapkan. Dan hari ini kita masuk kepada seri terakhir dari Chosen and Destined, karena di penghujung bulan Februari, yaitu Chosen and Destined for Truth, dipilih dan ditetapkan untuk hidup di dalam kebenaran. Greater Destiny diambil dari kitab 1 Petrus dan 2 Petrus sepanjang tahun. Dan untuk Chosen and Destined for Truth, untuk hari ini, kita mau belajar dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 1 Petrus 2 ayat 3. Saya bacakan untuk Anda. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin
akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, jadi subtema Chosen and Destined for Truth dipilih dan ditetapkan untuk hidup dalam kebenaran diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 ini sampai dengan 1 Petrus 2 ayat 3. Sebelum kita belajar bersama-sama untuk memahami lebih dalam lagi, saya ingin menyampaikan cerita di awal ini bahwa saat ini dunia dipenuhi dengan berita-berita bohong, berita-berita palsu, ya. Begitu banyak beredar, bahkan terkadang karena seringnya berita palsu itu beredar, seringnya berita-berita bohong itu, kebohongan-kebohongan itu beredar, hampir bisa dipastikan ada satu teori yang mengatakan bahwa itu pada satu saat bisa menjadi sebuah kebenaran, kebenaran yang palsu. Nah, sejalan dengan kita tahu bersama pandemi COVID-19 ini, pandemi COVID-19, begitu banyak berita-berita bohong, berita-berita palsu yang beredar, berita-berita hoax yang beredar. Sebagian dokter dan ilmuwan di Jerman bahkan menganggap COVID-19 ini adalah flu biasa. Mereka sampaikan kepada banyak orang dan media memblow up ini sebagai flu biasa. Sehingga ketika dianggap sebagai flu biasa, tentu masyarakat tidak terlalu aware karena memang hanya flu biasa. Nah, sebagian lainnya menganggap bahwa kemunculan COVID-19 ini merupakan teori konspirasi untuk menghilangkan atau mengalihkan sesuatu isu yang jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat. Maka dimunculkanlah ini. Salah seorang yang bernama Brian Lee bahkan mengatakan bahwa salah satunya Brian Lee tadi bilang bahwa COVID-19 ini erat kaitannya dengan kemunculan 5G. Untuk mengalihkan isu yang jauh lebih besar, mengalihkan isu dari 5G ini, maka dimunculkanlah isu COVID-19. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara terkasih? Brian Lee dan istrinya terkena COVID-19, terkena COVID-19. Dan bahkan mereka harus menggunakan ventilator. Dia harus terengah-engah dan di tengah-tengah tersengal-sengalnya nafasnya, dia sampaikan sesuatu kabar bahwa COVID-19 itu nyata. Apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini sekaitan dengan subtema kita, Bapak Ibu, bahwa berita-berita palsu, kebohongan akan menyesatkan kita. Sedangkan kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Haleluya. Subtema pagi hari ini dari kitab 1 Petrus tadi, 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 1 Petrus 2 ayat 3, kita akan diajarkan, kita semua pagi hari ini akan diajarkan 3 hal penting, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Ada 3 hal penting yang kita mau belajar dari kitab 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 1 Petrus 2 ayat 3. Yang pertama, kita mau menjawab pertanyaan, kita mau belajar dari menjawab pertanyaan apa itu kebenaran dan mengapa kebenaran itu penting. Yuk kita sama-sama lihat Bapak Ibu di bagian pertama. Dari 3 hal penting tadi kita ambil dari 1 Petrus 22 ayat 1 Petrus 1, maksud saya 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Di situ dikatakan, saya ulangi lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Saya garis bawahi, menyucikan dirimu oleh Petrus mengatakan karena kita sudah menyucikan diri kita, dia berkata pada orang-orang yang ada di zamannya, menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.
Bapak Ibu, Petrus ingin mengajarkan kepada kita hal yang pertama, yaitu kebenaran yang akan menyucikan kita. Lewat kebenaranlah maka kita bisa disucikan. Kalau pada zaman perjanjian lama dahulu, Bapak Ibu dan saudara terkasih, imam dan orang-orang Lewi menyucikan dirinya lewat percikan air. Jadi mereka ingin mensucikan dirinya itu lewat percikan air di zaman perjanjian lama. Namun hari ini kita mau belajar bahwa di zaman perjanjian baru, kesucian kita tidak ditentukan oleh upacara atau ritual-ritual tertentu. Kesucian kita melainkan kita peroleh dengan mentaati firman Tuhan yang merupakan kebenaran. Loh Pak, kok bisa firman Tuhan adalah kebenaran? Bapak Ibu dan saudara terkasih, Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 17, dia berdoa untuk murid-muridnya waktu itu, dan dia mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ditanyakan tadi di awal, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Mengapa kebenaran itu penting? Petrus mengatakan bahwa kebenaran itulah yang menyucikan kita. Jadi lewat apa kok kita bisa disucikan? Jadi ketika kita mendengar atau membaca firman Tuhan, kemudian kita paham, kemudian kita taat pada firman Tuhan, maka kita akan disucikan, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Lewat mendengar firman, lewat membaca firman, dan pemahaman kita akan firman, maka yang pertama yang akan diubahkan adalah pikiran kita. Pikiran, mindset kita akan diubahkan, akan berubah. Nah, ketika pikiran kita berubah, maka pada akhirnya ini akan mempengaruhi gaya hidup dan perilaku kita. Ketika pikiran kita diubahkan, maka selanjutnya ini akan mengubahkan perilaku dan gaya hidup kita. Sebagai ilustrasi, ada salah seorang jahat sekali di Texas sana, Clyde Thompson. Dia masuk penjara karena membunuh, kemudian dihukum penjara seumur hidup. Nah, kemudian selama dia di penjara, kemudian dia berusaha melarikan diri dari penjara. Ada satu orang tahanan lain yang melihat dan kemudian melaporkan Clyde Thompson. Apa yang terjadi? Ya, dia ditangkap kembali dan dijatuhi kembali hukuman seumur hidup untuk kedua kalinya. Dan orang yang dia bunuh tadi, karena apa dia dihukum seumur hidup? Karena orang yang tadi melaporkan dia bunuh. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, akhirnya dia dimasukkan di penjara isolasi kelas tinggi yang memiliki pengawasan yang sangat ketat, tersendiri. Nah, di dalam isolasinya, di dalam kesendiriannya, salah seorang sipir memberikan Clyde Thompson sebuah Alkitab. Singkat cerita, dia belajar, kemudian pada akhirnya dia tidak perlu menjalani hukuman seumur hidup ini. Kemudian dia keluar dan bersama-sama dengan istrinya, dia akhirnya melayani para tahanan-tahanan di penjara. Apa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu? Bahwa firman Tuhan itu sanggup menyucikan dan mengubahkan seseorang, hidup seseorang. Nah, dari sana kita belajar hal yang pertama, ya. Kita belajar dari hal yang pertama, bahwa firman Tuhan ya dapat menyucikan. Kebenaran itu menyucikan kita, yaitu dia dapat menyucikan dan mengubah kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Kemudian hal penting yang kedua yang kita mau belajar dari kitab 1 Petrus ini adalah bagian kedua, ya,
Jadi kita mau belajar, kita baca kembali 1 Petrus 2 ayat 1. Hal penting yang ingin saya utarakan, saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 1. Yuk kita baca. Saya akan bacakan buat Anda. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, apa yang ingin kita jawab, apa yang kita ingin belajar dari ayat ini, Bapak Ibu dan Saudara terkasih? Nah, setelah kita disucikan tadi lewat hal yang pertama, kita mau belajar apa yang firman Tuhan lakukan di dalam hidup kita untuk seterusnya, selanjutnya. Jadi di dalam ayat 1 ini, di 1 Petrus 2 ayat 1, Petrus ingin menyampaikan kepada kita bahwa hiduplah di dalam ketulusan. Setelah kita disucikan oleh kebenaran, firman Tuhan mensucikan kita, maka selanjutnya hidup di dalam ketulusan. Karena sangat penting untuk hidup di dalam ketulusan. Ya. Kalau kita lihat tadi upacara ritual yang dilakukan dalam perjanjian lama, itu kan hanya menyucikan bagian luar dari tubuh kita saja. Hanya bagian luar, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, kita pahami, dan kita taati, itu akan mencucikan bukan hanya luarnya kita, tapi menyucikan kehidupan kita. Sehingga kita bisa boleh tulus mengasihi orang lain. Ini yang Petrus katakan. Petrus mendorong kita untuk membuang segala macam tipu muslihat. Buang segala macam tipu muslihat dalam hidup kita. Buang segala macam kemunafikan. Ya, munafik itu kalau kita lihat pengertiannya adalah orang yang berada di balik topeng, dia punya topeng. Ya, artinya apa? Orang-orang munafik ini orang-orang yang tidak tulus. Oleh sebab itu, Petrus begitu highlight mengajak kita untuk hidup dalam ketulusan. Buang segala kemunafikan, buang segala tipu muslihat. Karena hidup dalam tipu muslihat, hidup dalam kemunafikan, pada akhirnya saya percaya akan mencelakakan kita semua, Bapak Ibu dan saudara terkasih. Mungkin pernah dengar cerita ya, ilustrasi ketika sebuah kebun binatang, salah satu gorilanya mati. Maaf, bukan salah satu, satu-satunya gorila di kebun binatang tadi mati. Nah, kita tahu kebetulan gorila itu menjadi primadona bagi pengunjung. Jadi pengunjung datang, kemudian mereka selalu ingin melihat gorila. Maka salah satu karyawan atau pegawai daripada kebun binatang tadi tak putus akal. Maka dia lakukan tipu muslihat. Dia pakai pakaian gorila, dan kemudian dia mulai beraksi melompat dari kanan ke kiri seperti seekor gorila. Dia melakukan tipu muslihat hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah, ketika dia saking asiknya melompat ke sana kemari, saking bersemangatnya, dia terpleset dan akhirnya masuk ke kandang singa yang ada di sebelahnya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan pegawai kebun binatang ini. Keringat dingin mulai mengucur deras, ketakutan mulai sangat hebat. Dan ketika si singa mendekat, dia sudah memasrahkan hidupnya. Tapi sambil mendekat, si gorila palsu tadi berteriak-teriak sekerasnya karena dia tidak belum rela mati. Singa tadi ternyata berbisik, "Shh, diam. Kita nanti dipecat berdua ini kalau nggak ketahuan. Kalau kita ketahuan." Ternyata tipu muslihat itu membawa kecelakaan, membawa sesuatu hal yang tidak baik pada akhirnya. Ya, Bapak Ibu, ilustrasi yang demikian lucu tadi itu. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari hal penting yang kedua ini? Firman Tuhan. Ketika kita pahami tadi, maka dia akan mengajak kita, menolong kita untuk boleh hidup di dalam ketulusan. Ini yang Petrus katakan di bagian kedua. Nah, kemudian hal penting yang ketiga, Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Nah, Petrus mengencourage kita, mengajak kita semua, ya, di bagian yang ketiga, di hal penting yang ketiga yang ingin saya highlight pagi hari ini. Saya ambil dari 1 Petrus 2
ayat 2 sampai 3. Saya kembali bacakan untuk Anda, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Garis bawahi ini Bapak Ibu. Ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di dalam bagian ketiga yang sebentar kita akan belajar, hal penting yang ketiga yang ingin Petrus sampaikan kepada kita, kita diminta untuk mencintai firman Tuhan. Loh, kok bisa Pak? Lewat mana? Ayat tadi berbicara tentang mencintai firman Tuhan. Ya, karena untuk bisa disucikan, saya garis bawahi Bapak Ibu ya, untuk bisa disucikan dan kemudian untuk bisa hidup di dalam ketulusan, maka yang harus kita lakukan bersama sebagai orang-orang percaya adalah mencintai firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat kenapa Petrus begitu fokus dan highlight pada ilustrasi atau contoh seperti bayi gitu, yang menginginkan, bayi baru lahir yang begitu ingin dengan air susu yang murni, ya, air susu yang murni. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, Saudara terkasih, di sini dikatakan bahwa bayi itu ketika dia ingin susu, ya, ketika dia ingin susu, maka dia akan bahkan berteriak, menangis sekencang-kencangnya akan dia lakukan untuk bisa memperoleh susu murni tadi. Itu bayi. Ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 2, kata ingin, ya, ingin, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ingin lewat bahasa aslinya itu di sana dikatakan epipoteo. Epipoteo itu maksudnya keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan sesuatu. Epipoteo. Itu lewat bahasa aslinya. Jadi Petrus mau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jadilah seperti bayi yang begitu ngotot, yang begitu pengennya minta air susu. Apa maksudnya? Petrus mau mengatakan kepada kita bahwa selalulah lapar, selalulah haus akan firman Tuhan yang murni. Karena apa? Firman Tuhan itu murni. Firman Tuhan itu tidak terkontaminasi. Sama seperti air susu murni, ASI yang tadi diinginkan oleh si bayi yang baru lahir tadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, ASI ini luar biasa. Sampai dengan 1 bulan bayi lahir, ASI itu yang datangnya dari si ibu, itu ASI yang murni, dipenuhi dengan antibodi. Karena apa? Bayi belum mampu menghasilkan antibodi sendiri di tubuhnya, sehingga ASI yang dia minum, kemudian itulah yang menjadi pertahanannya, antibodinya. Namun luar biasanya ASI ini setelah 1 bulan, di mana antibodi sudah bisa dihasilkan lewat tubuh si bayi, maka ASI tadi turun kandungan antibodinya, sehingga lebih banyak mulai jadi lemaknya. Kenapa? Karena lemak ini dibutuhkan untuk bertumbuhnya bayi, supaya dia makin besar. Susu yang murni, air susu yang murni, yang tidak terkontaminasi, akan bisa mengakibatkan antibodi yang baik dan pertumbuhan yang sehat dari seorang bayi. Maka begitu juga dengan, kenapa dikatakan tadi, saya garis bawahi lagi, yang murni dan rohani, begitu ya, murni dan rohani. Apa yang dimaksud dengan rohani dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan rohani dari bahasa aslinya logikos. Apa itu logikos? Sesuatu yang rasional. Jadi firman Tuhan itu begitu murni bagi pemikiran kita, sehingga akan memberikan pertumbuhan melalui perubahan pemikiran kita.
Jadi firman Tuhan itu, saya ulangi lagi, itu adalah sesuatu yang begitu murni, yang bermanfaat, yang bisa merubah pemikiran kita, sehingga akan jadi pertumbuhan, akan memberikan pertumbuhan bagi perubahan. Ya, maksud saya akan memberikan pertumbuhan melalui apa? Melalui perubahan pemikiran kita. Melalui perubahan pemikiran kita, maka kita akan terus bertumbuh hari demi hari. Perilaku kita hari demi hari akan semakin mencapai tujuan ilahi di dalam hidup kita. Greater destiny, keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Luar biasa sekali firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk 3 hal penting, Bapak Ibu. Jadi tanpa kebenaran firman Tuhan, hal penting tadi yang ketiga, cintai firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, nggak akan ada pertumbuhan, nggak akan ada kekuatan rohani kita. Kita butuh air susu murni, kita butuh firman Tuhan, bukan minuman yang bersoda, yang banyak gulanya, tetapi tidak punya gizi. Kita butuh susu murni, Bapak Ibu, saudara terkasih. Kenapa? Karena susu murni tidak terkontaminasi dan kemudian penuh dengan gizi. Karena inilah yang kita butuhkan untuk pertumbuhan iman kita hari demi hari. Firman Tuhan adalah susu murni yang Petrus mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara terkasih, itu 3 hal penting yang kita boleh belajar pagi hari ini dari kitab Petrus tentang subtema chosen and destined for truth. Dipilih dan ditetapkan untuk hidup dalam kebenaran. Sebagai penutup, Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya percaya begitu banyak buku yang boleh memberitahu kita banyak hal. Tapi hanya satu buku, Alkitab, yang di dalamnya firman Tuhan. Hanya itu yang sanggup mengubahkan hidup kita. Begitu hidup kita diubahkan, maka selanjutnya kita akan menuju kepada perubahan perilaku. Pemikiran diubahkan, perilaku kita diubahkan, dan pada akhirnya kita boleh masuk di dalam tujuan ilahi yang lebih besar, keserupaan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh hamba sampaikan pada pagi hari ini. Hamba telah sampaikan dengan cara yang sederhana. Hamba percaya Bapa, jika Engkau berkenan, maka apa yang hamba sampaikan pada pagi hari ini lewat urapan-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi pengertian baru, boleh menjadi pemahaman baru bagi kami semua jemaat IFGF, khususnya IFGF Medan, juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain yang Roh Kudus-Mu tuntun untuk boleh melihat program ini pada hari ini. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bahwa firman-Mu itulah yang akan mengubahkan kami, firman-Mu yang akan mengubahkan pemikiran-pemikiran kami, dan lewat mengubah pemikiran kami, maka kemudian kami akan diubahkan dari perilaku yang pada akhirnya kami boleh terus belajar untuk ikut dan masuk dalam tujuan Tuhan di dalam hidup kami, keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang diberkati pada pagi hari ini, bersama-sama kita katakan Amen. Happy Sunday Church. God bless you.